Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Bayanudin dengan NIM akhir 124 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil tugas. Sebelum praktikum farmasi terpadu, di sini saya kebagian di bab 4 dengan judul standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, saya akan menjelaskan terkait tinjauan umum standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Untuk tinjauan umumnya, menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan atau persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau disingkat FHI atau standar lainnya yang diakui. Bahan baku yang digunakan dalam sediaan farmasi berupa obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu. Berdasarkan kajian, resiko harus memenuhi standar atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 321, obat bahan alam digolongkan menjadi satu jamu, kedua obat herbal terstandar, ketiga fitokimia, dan yang keempat itu ada obat bahan alam lainnya. Standarisasi Simplisia adalah serangkaian pengujian dan prosedur untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Simplisia bahan alam obat. Sebagai bahan baku produk obat, proses ini meliputi parameter organoleptik yaitu uji fisik dan kimia kadar air, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi Simplisia ini menjamin kualitas bahan baku obat bahan alam sehingga terjamin juga keamanan dan khasiatnya. Parameter standarisasi yang tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia atau disingkat FHI diantaranya itu meliputi parameter spesifik. Identitas Simplisia merupakan parameter spesifik yang tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia yang meliputi pemerian atur organoleptis, ciri makroskopis dan mikroskopis, nama latin dan senyal identitas. Senyal identifikasi menggunakan metode kromatografi lapis. Ada juga parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik untuk Simplisia meliputi penetapan kadar air dan susut pengeringan yang dipersyaratkan tidak lebih dari 10%. Kadar abu total dan kadar abu di larut asam, kadar sari larut air dan larut etanol, serta kadar kandungan kimia. Standarisasi perlu dilakukan juga terhadap produk jadi dari obat bahan alam. Parameter uji mutu sediaan yang dilakukan mengikuti bentuk sediaan obat bahan alam yang diproduksi, yaitu meliputi pengujian organoleptik, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, cema mikroba, dan logam berat, serta uji khasiat dan toksisitasnya. Dilanjut ya untuk pembahasannya. Lanjut. Ini untuk latar belakang. Untuk latar belakang bahan alam di Indonesia, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati tinggi, banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Variasi dalam cara panen, pengeringan, dan penyimpanan dapat menyebabkan perbedaan kandungan kimia dan aktivitas biologis. Diperlukan standarisasi bahan baku dan sediaan untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk herbal.
Bahan alam telah lama digunakan dalam pengobatan dan menjadi sumber penting untuk pengembangan obat modern. Kualitas dan efektivitas obat bahan alam sangat tergantung pada mutu bahan baku dan konsistensi senyawa aktifnya. Peran Pharmacopeia Herbal Indonesia, Pharmacopeia Herbal Indonesia atau disingkat FHI, berperan sebagai acuan resmi nasional dalam menentukan parameter mutu bahan alam. Untuk tujuan standarisasinya itu menetapkan parameter mutu bahan baku dan sediaan obat herbal yang terukur dan konsisten. Lalu ada menjamin identitas, kemurnian, keamanan, dan potensi farmakologis bahan alam. Ada mencegah kontaminasi oleh mikroba, logam berat, pestisida, dan bahan asing lainnya. Untuk menjadi dasar untuk pengembangan registrasi dan produk obat tradisional serta fitofarmaka. Lalu ada meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing produk herbal Indonesia di tingkat nasional dan global. Di sini kita bisa melihat untuk alur pembahasannya. Pembahasannya parameter bahan baku, simplicia, ekstrak, kesediaan obat bahan yang umum disyaratkan Pharmacopeia Herbal Indonesia, metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopeia Indonesia, dan rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacopeia Herbal Indonesia. Untuk yang pertama itu ada parameter bahan baku, simplicia, dan eksak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia. Untuk parameter bahan baku ekstrak dan simplicia, di sini kita bisa melihat ya, untuk primer itu ada pemerian atau organoleptis, makroskopis dan mikroskopis untuk nama Latin dan juga untuk senyawa identitasnya. Untuk sekunder ada susut pengeringan, ada kadar air, rendemen, ada kadar abu total, larut air dan tidak larut asam. Ada kadar sari, larut air dan etanol, ada kandungan kimia ekstrak. Untuk parameter sediaan obatnya itu ada organoleptik, ada keseragaman bobot, ada waktu hancur, ada volume terpindahkan, ada cemaran mikroba dan logam berat. Dan juga ada untuk uji khasiat dan toksisitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan itu untuk filosofi standarisasi obat bahan alam. Standarisasi obat bahan alam merupakan langkah kritis dan fundamental dalam dunia farmasi, terutama dalam dunia farmasi herbal. Beberapa dengan obat sintetik yang umumnya memiliki satu zat aktif murni. Obat bahan alam bekerja melalui efek sinergis
fitokompleks, yaitu kombinasi ratusan senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan. Untuk tantangan kualitas, kualitas obat bahan alam sangat bervariasi karena faktor alam, baik dari segi geografis, iklim, musim panen, dan faktor manusia, baik dari metode pengeringan, penyimpanan, dan juga ekstraksi. Untuk tujuan standarisasi itu untuk mengatasi variabilitas ini dan memastikan bahwa setiap batch bahan baku simplisia, ekstrak hingga sediaan jadi memiliki kualitas, keamanan, dan efikasi yang konsisten dan dapat diulang reproducible. Untuk peran Pharmacopeia Herbal Indonesia bertindak sebagai referensi resmi di Indonesia, menetapkan standar dan batas toleransi untuk menjamin mutu obat bahan alam. Untuk klasifikasi parameter mutu bahan alam, parameter mutu obat bahan alam dibagi menjadi tiga kelompok besar untuk menjamin identitas, baik kandungan dan juga keamanannya. Ada parameter identitas spesifik yang mana tujuannya memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah benar-benar spesies tumbuhan yang dimaksud. Lalu untuk contohnya itu ada uji makroskopis, uji mikroskopik, ada pengamatan fragmen, pengental, dan uji kimia kromatografi KLT untuk fingerprinting. Dan juga untuk parameter kadar kuantitas senyawa, tujuannya untuk menjamin kandungan senyawa yang diduga berkhasiat atau marker berada pada batas minimal yang ditetapkan untuk menjamin efikasi khasiat. Contohnya itu ada kadar minyak atsiri, kadar flavonoid total, dan kadar sari, larut air atau larut etanol. Untuk parameter non-spesifik yang umum dan keamanannya itu tujuannya menjamin stabilitas produk dan keamanannya dari cemaran. Contohnya itu ada susut pengeringan kadar air, kadar abu total, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan residu pestisida. Selanjutnya itu ada metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopeia Herbal Indonesia. Di sini ya terdapat untuk alat-alatnya, ada mikroskopis, ada grafimetri, ada titrimetri, ada kromatografi KLT, KCKT, spektrofotometri UV visible, infrared, dan juga ada alat destilasi. eh, saya akan menjelaskan ya terkait bagian-bagiannya. Untuk metode analisis kimia itu adalah tulang punggung standarisasi Pharmacopeia Herbal Indonesia. Pharmacopeia Herbal Indonesia itu mengandalkan metode yang memiliki sensitivitas dan akurasi yang sangat tinggi. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis, KLT atau TLC, yang mana untuk aplikasinya itu ada identifikasi kualitatif, ada screening cepat, dan fingerprinting atau pola kromatogram. Untuk prinsipnya itu ada pemisahan komponen berdasarkan perbedaan koefisien, partisi, afinitas, eh, dan juga antara fase diam, silika atau alumina, dan fase gerak, Erwen. Hasilnya diverifikasi melalui nilai R yang harus konsisten dengan referensi. Untuk yang keduanya itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC,
yang mana untuk aplikasinya itu penetapan kadar kuantifikasi senyawa marker atau aktif tunggal dan juga fingerprint kuantitatif yang presisi. Selanjutnya itu ada prinsipnya pemisahan terjadi kolom bertekanan tinggi, waktu retensi mengidentifikasi senyawa dan luas area puncak mengkuantifikasi kadarnya. Untuk selanjutnya itu ada spektrofotometri UV visible. Untuk aplikasinya itu penetapan kadar total golongan senyawa misalnya flavonoid total, fenol total, prinsip berdasarkan hukum Lambert-Beer, mengukur absorbensi cahaya oleh larutan pada panjang gelombang tertentu. Umumnya digunakan metode kolorimetri di mana senyawa target direaksikan untuk menghasilkan warna yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi. Untuk grafimetrinya pengeringan atau pengabuan aplikasinya itu susut pengeringan, kadar air, kadar abu total. Untuk prinsipnya itu pengukuran bobot cat sebelum dan sesudah perlakuan pemanasan, pengeringan, dan juga pengabuan. Untuk selanjutnya itu ada rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Permakopi Herba Indonesia. Baik, untuk di sini itu ada keterangannya ya. Ada susut pengeringan, metode pengujian itu gravimetri, prinsip pengujiannya itu penguapan air dan komponen volatil akibat pemanasan penurunan berat. Untuk parameter yang diamatinya itu persen kehilangan bobot, susut pengeringan. Selanjutnya itu ada kadar air, itu ada gravimetri, azeotropi, menetapkan jumlah air dalam simplifikasi atau ekstrak melalui pengeringan atau destilasi, persentase kadar air, persen bobot per volume. Selanjutnya itu ada kadar air, 11-19 ada gravimetri untuk menentukan jumlah komponen aktif yang larut dalam air atau etanol melalui persyaringan, penguapan, dan penimbang residu. Beras residu kering dalam larut air atau etanol. Lalu untuk keterangannya juga ada kadar abu total, metode pengujiannya pemijaran, prinsip pengujiannya ada oksidasi sempurna bahan organik menjadi residu anorganik, mineral atau garam, parameter yang diamati presentasi abu total, pasien bobot per bobot, KLT, kromatografi, pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak, noda diidentifikasi dengan standar pembanding, nilai RF dan pola bercak kromatogram.
Untuk kadar kandungan minyak atsiri, destilasi dengan air atau uap air, sampel disuling bersama air, uap dikondensasikan, dan volume minyak atsiri diukur. Persentase volume minyak atsiri persen volume per bobot. Untuk keterangannya, kandungan flavonoid total, metode pengujian spektrometer usable, flavonoid bereaksi dengan AlCl3 membentuk kompleks berwarna kuning yang diukur serapannya kadar total flavonoid mg kl ekstrak. Baik, saya akan menjelaskan ya terkait susut pengeringan. Itu keterangannya itu ada susut pengeringan. Metode pengujiannya itu ada gravimetri pemanasan pada suhu 105 Celcius kurang lebih 5 Celcius hingga bobot tetap. Lalu ada menghitung persentase bobot zat yang menguap ketika dipanaskan, zat yang hilang mencakup air dan senyawa menguap volatil lainnya. Parameter kuncinya diamatinya itu ada bobot zat yang hilang setelah pengeringan dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Copenhagen Indonesia menetapkan batas maksimal misalnya 10%. Untuk signifikasinya itu angka susut pengeringan yang tinggi akan mempengaruhi stabilitas, mempercepat reaksi hidrolisis, dan mempengaruhi perhitungan dosis karena barat simplicitas yang sebenarnya lebih sedikit dari yang diasumsikan. Yang kedua itu untuk kadar air, keterangan kadar airnya, metode pengujiannya, destilasi Toluena, Dean dan Stark, atau titrasi Carl Fischer. Prinsip pengujiannya itu destilasi Toluena, air dalam sampel diuapkan bersama toluena, lalu dikondensasi dan dipisahkan secara fisika karena perbedaan massa jenis dari toluena di penampung berkala. Untuk parameter kuncinya diamatinya, volume air yang terdestilasi dinyatakan dalam persen volume per bobot. Hasil ini lebih spesifik air daripada susut pengeringan. Untuk signifikansi, mengetahui kadar air murni sangat penting. Air adalah pelarut universal dan kelebihan air adalah pemicu tanpa perubahan mikrolasi dan degradasi senyawa aktif. Untuk ketiga itu ada kadar sari. Keterangan kadar sari, metode pengujian gravimetri, maserasi atau shock rate dengan pelarut air atau etanol. Prinsip pengujiannya itu menghitung bobot total senyawa yang terekstraksi oleh keluar tertentu, air atau etanol, filtrat, diuapkan hingga kering dan residu ditimbang. Parameter kuncinya diamati, bobot ekstra kering yang larut dinyatakan dalam persen bobot per bobot, kadar sari larut air senyawa polar, dan larut etanol senyawa semipolar atau nonpolar harus ditetapkan batas minimalnya. Signifikasinya parameter ini adalah indikator konsistensi proses ekstraksi dan merupakan gambaran umum kandungan senyawa aktif atau marker. Kadar sari yang rendah dapat mengidentifikasi simplisia berkualitas buruk atau proses ekstraksi yang tidak efisien. Yang keempat itu ada kabar abu total. Untuk keterangannya kadar abu total, metode pengujian gravimetri pengaburan menggunakan tanur listrik suhu tinggi
550 Celcius hingga bobot tetap. Prinsip pengujian menghitung bobot zat anorganik mineral yang tersisa setelah seluruh bahan organik terbakar habis. Parameter kunci yang diamati bobot residu anorganik abu yang tersisa dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Abu tinggi dapat mengidentifikasi cemaran. Untuk signifikansinya, kadar abu total menunjukkan total mineral yang secara alami ada dalam tumbuhan. Namun yang lebih penting adalah kadar abu tidak larut asam yang berfungsi sebagai indikator cemaran eksternal seperti pasir, tanah, atau silikat yang tidak diinginkan dan harus dibatasi. Untuk KLT kromatografi lapis tipis, keterangan KLT, metode pengujian kromatografi lapis tipis menggunakan plat silika, gel, fase gerak yang dioptimasi dan deteksi. Prinsip pengujian pemisahan komponen kimia berdasarkan perbedaan laju, migrasi, afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak. Pada materi kunci diamati nilai R untuk identifikasi zat spesifik pada pola kromatogram, Finger printing yang harus sesuai dengan baku pembanding. Yang signifikansi KLT adalah uji identitas wajib, pola bercak yang sama dengan standar memastikan keberadaan spesies dan ketiadaan pemalsuan atau substitusi spesies. Untuk kandungan minyak asiri, keterangan kadar kandungan minyak asiri, metode pengujian destilasi air uap dengan alat khusus destilasi Clevenger, prinsip pengujian minyak asiri komponen volatil diuapkan bersama uap air dalam simplisia, kemudian didinginkan kondensasi dan volumenya diukur setelah terpisahkan dari air di alat penerimaan yang berkala. Parameter kunci yang diamati volumenya asiri yang diperoleh dinyatakan dalam persen volume per bobot. Volume per bobot harus memenuhi batas minimal farmakoherbal Indonesia. Signifikansi parameter krusial. Untuk herbal yang khasiatnya ditopang oleh senyawa atsiri misalnya eugenol pada cengkeh, kurkuminoid pada kunyit, kadar yang rendah berarti spesies sudah mengalami degradasi atau bukan jenis yang tepat. Kadar flavonoid total, keterangan kadar flavonoid total, metode penguji spektroreversible, fotografi dan LCL, prinsip pengujian reaksi kolorimetrik gugus hidroksil pada perempuan bereaksi dengan AlCl3 dan suasana basa lemah membentuk kompleks berwarna yang absorbasinya diukur pada panjang lemah tertentu misalnya 15 nm. Untuk pengujian mati absorbasi larutan nilai absorbasi dikonversi menjadi konsentrasi menggunakan formulasi baku berbanding misalnya quercetin dinyatakan dalam Mg, QE, gram per eksak. Signifikasi flavonoid adalah salah satu golongan senyawa marker yang paling umum karena efek antioksidan, antiinflamasi, dan radioaktif pada rata pada memastikan potensi antioksidan produk terjamin secara kuantitatif. Baik, saya juga akan menjelaskan ulang ya. Untuk parameter mutu bahan baku dan sediaan herbal mulai Farmakopeia Herbal Indonesia PAHI. Eh, itu menurut PAHI, mutu bahan baku simplisia bahan kering dari tumbuhan, hewan atau mineral dan esensial memiliki parameter fisika, kimia, dan biologi. Tujuannya agar bahan yang digunakan dalam sediaan herbal memiliki kualitas, keamanan, dan efektif konsisten. Untuk parameter mutu sediaannya itu ada organoleptik, meliputi pengamatan warna, bau, rasa, dan bentuk. Ada susut pengeringan, menggambarkan banyak zat yang hilang pada pengeringan. Ada kadar air, menunjukkan banyaknya air dalam bahan berhubungan dengan stabilitas dan daya simpan. Ada kadar abu total dan kadar aldehyat asam. Ada kadar sari, ekstraktif. Ada kadar minyak asiri, kromatologi, dan kadar flavonoid. Untuk metode analisis kimia umum di Farmakopeia Indonesia itu jenis analisisnya sudut pengeringan atau kadar air. Metode umumnya digunakan pengeringan dalam oven pada suhu 105 Celcius hingga bobot konstan. Tujuannya menentukan kadar air atau volatil atau kadar abu total, pemijaran. Tujuannya mengukur kandungan mineral total, kadar abu, tidak larut asam.
Itu pemijaran dilanjutkan perlakuan HCl2N mengukur kandungan pasir atau silika, eh, juga kadar butir asam. Pemijaran dilakukan perlakuan HCl2N mengukur kandungan pasir atau silikat, dan untuk kadar sari rasa terepduk dengan pelarut air atau etanol mengatur jumlah yang zat yang larut. Untuk KLT pemisahan dengan pelarut tertentu dilihat pada sinar UV atau reaksi warna. Tujuannya untuk identifikasi zat aktif. Untuk kadar minyak atsiri destilasi uap atau Scavenger aparatus tujuannya menghitung kandungan minyak volatil. Ada kadar favorit total, spektrometri visible, metode ILCL3 mengukur kadar favorit total. Untuk kesimpulannya, standar satu, standarisasi bahan alam merupakan langkah penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas bahan tradisional serta fitofarmaka. Dua, setiap parameter memiliki fungsi spesifik, susut pengeringan, dan kadar air menandai kestabilan dan risiko degradasi bahan. Kadar sari menunjukkan banyaknya senyawa aktif yang dapat diekstraksi. Kadar abu menggambarkan kemurnian bahan dan cemaran organ organik. KLT berperan untuk memastikan identitas dan kemurnian. Kadar minyak atsiri dan flavonoid total menilai kandungan bioaktif yang menentukan aktivitas biologis. Yang ketiga, hasil uji yang memenuhi standar Farmakopeia Indonesia menunjukkan bahwa bahan atau sediaan obat herbal stabil selama penyimpanan, memiliki konsentrasi zat aktif yang konsisten, bebas dari cemaran mikroba dan logam berat, dan aman digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Dengan penerapan standarisasi yang baik, produk obat bahan alam Indonesia dapat memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, sekian presentasi tugas ilmu praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.